Halo semua, saya seorang calon guru dan ada satu hal yang bikin saya semangat banget, yaitu masa depan pendidikan di Indonesia. Yuk kita bareng-bareng lihat dari kacamata saya sebagai pendidik masa depan, gimana sih kondisi kita sekarang, apa aja yang udah kita capai, dan yang paling penting, mau kita bawa kemana pendidikan ini di tahun 2045 nanti? Buat saya sebagai calon guru, kalimat ini tuh dalam banget. Ini pegangan saya. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan cuma soal ngasih tahu A, B, C. Bukan. Ini soal ngebangun fondasi. Fondasi buat semua mimpi besar kita sebagai bangsa Indonesia. Semua kemajuan, ya mulainya dari sini. Nah, ini dia nih, dilema besarnya. Di satu sisi, kita punya mimpi gede banget. Indonesia Emas 2045. Keren kan? Tapi, di sisi lain, ada kenyataan yang, jujur aja, agak pahit. Coba lihat data PISA ini. Kita ada di peringkat 72 dari 77 negara. Para ahli menyebutnya krisis pembelajaran. Dan ini teman-teman, bukan masalah sepele. Ini tantangan yang benar-benar harus kita hadapi sekarang juga. Tapi jangan pesimis dulu. Beritanya nggak semuanya suram kok. Justru sebaliknya, udah banyak banget cahaya di ujung lorong. Yuk kita lihat sisi positifnya. Ada banyak banget kemajuan keren yang lagi kita kerjain bareng-bareng di lapangan. Pemerintah udah nggak tinggal diam. Mereka udah nyiapin fondasi yang kuat lewat berbagai program keren. Ada kurikulum merdeka yang bikin guru dan siswa jadi lebih bebas buat eksplorasi pelajaran lebih dalam. Terus soal biaya, ada dana BOSP dan KIP. Jadi harapannya nggak ada lagi anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Dan yang penting buat saya nih, ada revitalisasi PPG buat ningkatin kualitas calon-calon guru. Jadi semua ini tuh paket komplit yang dirancang buat ngehajar tantangan-tantangan tadi. Oke, teori dan program di atas kertas itu bagus. Tapi, gimana wujud nyatanya di sekolah? Nah, ini bagian yang paling seru. Kita intip yuk salah satu contoh sekolah yang berhasil menerapkan ini. Keren banget kan? Ini contoh nyata pendekatan yang holistik alias menyeluruh. Kenapa ini bisa berhasil? Kuncinya, mereka nggak cuma fokus ke satu hal. Coba deh lihat, mereka gabungin semuanya. Ada belajar langsung dari alam di kebun edukasi, kelasnya canggih pakai proyektor dan wifi, minat baca anak-anak dipupuk lewat pojok baca, sampai manajemen anggarannya pun transparan pakai sistem online. Ini namanya ngebangun ekosistem belajar yang utuh dan kuat. Oke, itu tadi cerita suksesnya. Tapi kita juga harus jujur ngelihat sisi lain dari koin ini. Ada tantangan besar yang masih mengakar, terutama di daerah-daerah yang sering kita sebut 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Lihat deh grafik ini, jomplang banget kan? Ini Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Di Papua angkanya 60-an, sementara rata-rata nasional udah 72. IPM ini ngukur kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Jadi, angka ini tuh cerminan nyata dari ketidaksetaraan, kesenjangan kesempatan yang dihadapi saudara-saudara kita di sana. Dan angka ini bikin saya miris, 84,1%. Sebanyak itu guru sekolah dasar di daerah 3T yang belum tersertifikasi. Coba kita bayangin bareng-bareng. Ini kan ngaruh banget ke kualitas belajar ribuan anak di sana, setiap hari. Terus, gimana nasib masa depan mereka? Masalahnya makin rumit kalau kita lihat alokasi anggarannya. Di kota besar kayak Jayapura bisa dapat 25%, tapi di kabupaten lain kayak Mapi cuma 2%. Jauh banget. Ya jelas aja ini ngaruh ke semuanya. Gimana mau bangun sekolah yang bagus, beli buku, atau narik guru-guru hebat kalau dananya minim? Ini akar masalahnya. Oke, terus gimana dong solusinya? Gimana caranya kita ngejembatanin jurang yang lebar ini? Nah, sebagai calon guru, saya optimis banget. Saya percaya jawabannya ada di sinergi. Gabungan dua kekuatan yang kelihatannya beda, tapi sebenarnya klop banget. Kekuatan pertama, pendidikan berbasis konservasi. Ini bukan cuma soal nanam pohon atau buang sampah pada tempatnya ya. Jauh lebih dari itu. Ini soal ngebentuk generasi baru yang melek lingkungan. Generasi yang punya tanggung jawab moral buat ngejaga bumi kita. Kekuatan kedua, teknologi. Seringkali kita mikir teknologi bikin anak-anak jauh dari alam. Gimana kalau kita balik cara pandangnya? Gimana kalau teknologi jadi jendela digital raksasa? Bayangin deh, anak-anak di gunung bisa lihat langsung ekosistem di Raja Ampat lewat VR. Anak-anak di kota bisa masuk ke hutan Kalimantan. Teknologi bisa bikin alam datang ke kelas, bukan sebaliknya. Contoh paling gampangnya gini deh,
Kita beralih dari buku cetak ke e-book, dari ulangan kertas ke asesmen online. Ini kan keren pembelajarannya jadi modern. Tapi sadar nggak, di saat yang sama, kita juga lagi nyelamatin hutan kita dari penebangan pohon buat kertas. Tuh kan, teknologi dan konservasi itu bisa sejalan. Nah, ini poin pentingnya. Khusus buat daerah 3T, teknologi itu bukan lagi barang mewah atau sekedar tambahan. Bukan. Teknologi itu adalah lompatan kuantum. Jalan pintas buat nembus batasan geografis. Ini cara kita ngasih akses pendidikan berkualitas yang sama rata buat semua anak Indonesia dimanapun mereka berada. Tapi ngewujudin mimpi sebesar ini nggak mungkin bisa sendirian. Nggak bisa cuma ngandelin pemerintah aja. Ini kerjaan super besar. Kita butuh cara kerja baru, kita butuh gotong royong versi modern. Namanya kolaborasi pentahelix. Keren ya? Intinya ada 5 pihak yang harus kerja bareng. Pemerintah, swasta, lewat CSR-nya, para akademisi di kampus, komunitas-komunitas di masyarakat, dan juga media. Semuanya harus bersinergi. Jadi, ingat ya, pendidikan itu bukan cuma urusan pemerintah. Ini tanggung jawab kita semua. Masing-masing dari kita punya peran dalam orkestra besar ini. Peta jalannya udah ada, rencananya udah jelas. Pertanyaan besarnya sekarang bukan gimana caranya, tapi apakah kita semua siap jadi bagian dari perjalanan ini? Karena teman-teman, Indonesia Emas 2045 itu nggak dibangun nanti. Indonesia Emas 2045 itu kita bangun dari sekarang. Dari ruang-ruang kelas di seluruh penjuru negeri.